Pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sana. Orang-orang kufar datang dari sana. Ketika anak panah dilepaskan, pasti mereka nggak kelihatan. Kenapa? Adanya matahari tersebut. Ini satu pintarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil posisi dalam peperangan. Kemudian sebelum sampai pasukan orang kufar untuk memerangi Rasulullah yang di sana, mereka harus melewati anak panah yang tersebut. Tapi maaf, peperangan pertama sudah dimenangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka cinta dengan dunia, sehingga mereka yang ada di atas ini, benteng yang Rasulullah perintahkan untuk jangan kemana-mana, turun mereka untuk mengambil harta yang di bawah ini. Wa subhanallah, tamu Allah, tamu Rasulullah, dari semua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah, perang Uhud paling banyak menelan korban. Tadi di bis sudah saya ceritain. Wa subhanallah, di antaranya paman Rasulullah yang digelari Asadullah wa Asadar Rasul juga gugur di medan Uhud ini pula. Subhanallah, saya pernah ziarah dengan guru kami, di antaranya menyebutkan Dr. Syekh Muhammad Ismail Zain. Itu di sana disebutkan Madrasah Sayyidina Hamzah. Kalau kita pakai Sayyidina, kalau orang lain mau pakai langsung namanya terserah. Tapi kalau saya manggil nama seseorang dengan langsung namanya, rasanya kurang sopan. Tapi kalau dengan sahabat Rasulullah harus dipanggil dengan Sayyidina kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan Sayyidatuna atau Sayyidah. Ya. Subhanallah, tamu Allah, tamu Rasulullah. Sayyidina Hamzah ini enggak langsung terjatuh ketika ditombak dadanya. Tapi Sayyidina Hamzah masih berperang dan melindungi sahabat yang lain. Tombakan yang kedua baru beliau jatuh dan darahnya menetes di sana. Subhanallah, darah menetes ini sampai sekarang itu tempat tidak pernah yang namanya kering, selalu lembab. Cuma sekarang udah diganti nih. 2 tahun yang lalu masih pasir. Nah sekarang sudah seperti ini, sudah berubah di sana posisinya. Kemudian tamu Allah, tamu Rasulullah tidak sampai di situ. Hindun ini saking dendamnya ketika Rasulullah mundur ke sana, diperintahkanlah si Hamzah ini, Sayyidina Hamzah ini, untuk dibelah dadanya. Dibelah dadanya, diambil hatinya, diambil hidungnya, diambil telinganya. Disebutkan di dalam tafsir Al-Khazin, seumpamanya lau anna Hindun ya'kuluhu dakhalal jannah abadan. Seumpamanya Hindun ini memakan hatinya, memakan hidungnya tadi, memakan telinganya, itu telan, maka akan Allah masukkan bulat-bulat dia ke dalam surganya Allah. Tapi dimuntahkan pada akhirnya. Hindun pada akhirnya masuk agama Islam. Cuma Rasulullah tidak mau memandangnya. Kenapa? Islamnya diterima, cuma tidak pengen memandangnya. Kalau memandang wajahnya, khawatir mengingatkan kepada pamannya yang disiksa. Di sini di kota Mekah, Madinah, di Jeddah kemarin hujan baru 20 menit sudah terjadi banjir, 1 orang meninggal. Apalagi kayak di rumah saya. 24 jam hujan, Masya Allah, di sini kayaknya seperti sungai kayaknya. Baru 20 menit banjir hujan sudah ada yang meninggal. 20 menit lah. Karena di sini pasirnya tidak menyerap. Ya rahmatullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Tahun 70-an di sini terjadi banjir hujan yang sangat lebat. Ini pun cerita disahkan oleh doktor yang ada di Universitas Al-Azhar sana. Subhanallah, terjadi hujan yang sangat lebat sehingga jenazah yang ada di dalamnya keluar. Termasuk jenazahnya Sayyidina Hamzah yang ada di dalam ini keluar. Masya Allah, bekas sobekan dadanya kayak beberapa menit. Hidungnya masih segar. Kemudian di anggota badan ini tidak satu pun dimakan oleh ular. Rambutnya memutih, bibirnya memerah, dadanya yang di belah ini darahnya kayak beberapa menit. Salah satu orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka Allah haramkan jasadnya dimakan ulat dan tanah. Salah satunya beliau. Beliau ini bukan hanya orang yang meninggal dalam syahid, pemimpin orang yang akan syahid, mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah, beliau nanti. Makanya digelar Sayyidus Syuhada, orang yang akan memimpin orang yang meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah, tamu Rasulullah, ada seorang ibu ketika peperangan tersebut, subhanallah, tamu Allah, tamu Rasulullah, anaknya meninggal. Suaminya meninggal, bahkan tidak hanya 1 anaknya, 2 anaknya meninggal di dalam peperangan Uhud ini. Ayahnya meninggal. Si ibu bertanya, "Bagaimana kabar Rasulullah?" Kemudian sahabat berkata, "Anakmu meninggal." "Bagaimana kabar Rasulullah?" "Anakmu pula meninggal." Yang kedua, "Bagaimana kabar Rasulullah?" "Suami pun meninggal." Lalu ditanya, "Aku pengen bertemu dengan Rasulullah." Subhanallah, setelah ditemukan Rasulullah, ditunjukkan Rasulullah masih duduk dalam keadaan lesu. Setelah melihat Rasulullah, aku lega.
suamiku, anakku meninggal di jalan Allah, aku senang. Tapi kalau Rasulullah yang terbunuh, aku khawatir Islam akan terpecah belah. Subhanallah. Ini cintanya. Kalau kita kan yang dicarikan suami dulu, orang yang kita sayangi. Ini enggak, orang yang dicinta dulu yang dicari. Di dalam peperangan ini ada sahabat yang meninggal yang namanya Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Sayyidina Mus'ab ibn Umair ini salah satu sahabat yang diutus duta Islam ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah nyampe ke sini, beliau mengajarkan Islam. Siapa Rasulullah? Saking pintarnya beliau ini, Masya Allah, di dalam mengolah kosakata, seumpamanya Allah turunkan bidadari dari sorga untuk mendengarkan tausiahnya dari beliau, langsung akan jatuh cinta. Kenapa? Saking pintarnya beliau. Makanya duta Islam, utusan Rasulullah bukan kaleng-kaleng kalau bahasa kita. Kemudian tamu Allah, tamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang tadi malam baru melaksanakan akad nikah. Malam pertama dikumandangkan namanya peperangan, langsung berangkat ngambil pedang, ikut di dalam barisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau syahid pula di dalam perangan tersebut. Ketika peperangan sudah selesai, lalu dimakamkan jenazah yang di dalam makam ini kurang lebih 70 sahabat Rasulullah. Di antaranya Sayyidina Mus'ab bin Umair, di antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tamu Allah, tamu Rasulullah, ada sahabat yang dimakamkan, gerak-gerik Rasulullah ini aneh. Seakan-akan padat banget, padahal tempatnya lagi sepi, kosong. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, ada gerangan apa denganmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabatku, perlu kalian ketahui, sahabat kita ini semalam baru melaksanakan akad nikah, baru menjadi pengantin baru. Beliau belum sempat mandi besar, sudah diajak perang, lalu beliau meninggal di dalam peperangan tersebut. Allah utus bidadari untuk memandikan beliau. Makanya gerak-geriknya Rasulullah aneh, seakan-akan padat. Para bidadari diutus untuk memandikan beliau. Subhanallah. Ini kelebihan dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalam ini, yang 70 sahabat ini ibarat kaca reben. Bagaimana kaca reben? Sampean nggak ngelihat saya lagi tutup mata atau lagi melek, nggak ngelihat kan dari luar. Begitu juga dari dalam saya ngelihat jenengan. Begitu juga beliau-beliau ini menyaksikan kita semua. Tapi kita tidak bisa menyaksikan beliau. Ya, kita mengucapkan salam, setelah itu berdoa, setelah itu kembali ke foto dulu baru kembali ke bis. Yuk ngadep ke sana. Yang perempuan